Jangan lupa absen dulu sampai jam 1 absen di Sipda. Ya, aku screenshot ya, Bay. 1, 2, 3. Nah. Udah kita mulai ya, Wei. Sorry kalau tadi lama karena ada kendala sedikit. Terus kayak yang tadi aku bilang di grup, yang presentasi itu kelompok 1 dan 2 sudah bisa dipresentasikan. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya, Wei. Kelompok 1 siapa ya? Udah nampak? Udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 GJA 2019 ingin membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai saluran cerna atas, diet energi tinggi protein tinggi rendah serat. Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya kami perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Septi Bella Simamora sebagai moderator, Jessica Panggabean, Juli Asnita Maharaja, Lira Sintia Ramena Sitakar, Mega Aulia Rizky Munte. Baiklah, saya serahkan pada pemateri pertama, Juli Asnita Maharaja. Baiklah, di sini ada kasusnya seorang ibu L, ibu bernama L, ibu rumah tangga berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit karena keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Berat badan pasien saat ini adalah 43 kg dan tinggi badannya 150 cm. Hasil pemeriksaan dari laboratorium menunjukkan kadar hemoglobinnya 11,1 gram per desiliter. Pemeriksaan lainnya menunjukkan nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, dan tekanan darahnya 160 per 90. Pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Contoh menu makanan sehari pasien sebelum masuk rumah sakit adalah pagi jam 9 makannya mie kuah pedas dan teh manis. Siangnya jam 2 siang makan mie goreng atau mie bakso atau jajanan gorengan seperti pisang goreng atau bala-bala atau gehu. Malamnya makan jam 8 malam, makanannya itu nasi putih dan telur dadar. Hasil anamnesa menunjukkan asupan energi pasien sebelum masuk rumah sakit antara 1.500 kalori, proteinnya 60%, lemaknya 120%, dan karbohidratnya 90%. Data lain yang didapat adalah pekerjaan dari suaminya sebagai supir truk dan pasien jarang sekali berolahraga. Identifikasi kasusnya itu
Namanya Ibu L, usia 38 tahun, jenis kelamin wanita, status menikah, berat badan 43 kg, tinggi badan 150 cm, pekerjaan ibu rumah tangga, diagnosa medisnya gastritis atau hipertensi. Selanjutnya, yang ketiga ada perencanaan dan implementasi asuhan gizi. Di sini kami dapat asesmennya, data dasarnya itu antropometrinya. AD 1.1.1 tinggi badannya 150 cm, AD 1.1.2 berat badannya 43 kg, AD 1.1.5 indeks massa tubuhnya itu kami dapat 19,11 termasuk normal menurut WHO 2000. Terus berdasarkan hasil data biokimianya, BD 1.10.1 hemoglobinnya rendah, didapat dari tadi hasilnya itu 11,1, normalnya itu 12 sampai 15 berdasarkan buku NCP 2015. Selanjutnya fisik atau kliniknya CH 1.1.1 usia 38 tahun, CH 1.1.2 jenis kelaminnya wanita, CH 1.1.7 peran dalam keluarganya istri, CH 2.1.1 riwayat medisnya pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. CH 2.1.2 kardiovaskularnya hipertensi, CH 2.1.5 gastrointestinalnya gastritis. Terus didapat juga dietary historinya FH 1.2.2.3 pola makannya. Pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makan utama dan 1 kali makanan selingan. FH 1.2.2 asupan makannya hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali, sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Selanjutnya FH 1.2.2.5 variasi makan. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya tadi. Sehingga lebih sering mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan. Paginya makan jam 9, siangnya makan jam 2, malamnya makan jam 8. Di sini diketahui bahwa menu makanannya itu belum termasuk ke dalam menu gizi seimbang karena makannya hanya mie instan, teh manis, jajanan gorengan, dan telur dadar. Selanjutnya ada riwayat gizi sekarang. EVA 1.5.1 asupan energinya 2110 kilokalori, FH 1.5.2 asupan proteinnya 131,8 gram, FH 1.5.3 asupan lemaknya 35,16 gram, FH 1.5.4 asupan karbohidratnya didapat 316,5 gram. Riwayat personal sosial ekonomi CH 3.1.1 pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, PD 1.1.1 penampilan keseluruhannya tingkat kesadaran normal, hanya memiliki sakit dada dan nyeri ulu hati. PD 1.1.5 sistem pencernaan atau mulut ke rektum itu pada pemeriksaan mulut pasien mengalami mual dan muntah. Selanjutnya ada PD 1.1.9.1 tekanan darahnya 160/90 termasuk tinggi karena normalnya itu 120/80 berdasarkan buku NCP 2015. Selanjutnya PD 1.1.9.2 nadinya itu 90 kali per menit termasuk cepat, normalnya itu 70 sampai 80 kali per menit berdasarkan buku NCP 2015. Selanjutnya ada PD 1.1.9.4, suhunya 36,8 derajat Celcius, itu termasuk normal berdasarkan NCP 2015. Selanjutnya diagnosa gizi. Diagnosa gizi. Nah, diagnosa gizinya itu ada NC 2.2, perubahan nilai
laboratorium terkait gizi yang berkaitan dengan status gastritis yang ditandai dengan hemoglobin 11,1 gram per desiliter dan E yang termasuk kategori rendah. Selanjutnya, NI 1.2, asupan energi tidak adekuat yang berkaitan dengan kekurangnya variasi makanan yang ditandai dengan kebiasaan makanan 2 kali makan dalam utama dan 1 kali makanan selingan. Dan hampir setiap hari mengkonsumsi makanan instan 2 kali. Selanjutnya, ada NB 2.6, kesulitan mengkonsumsi makanan berkaitan dengan status gastritis ditandai dengan mual muntah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica yang bagian intervensi sampai rencana monitoring. Baik, yang bagian intervensi, yang pertama terapi diet. Tujuan diet yang pertama meringankan beban kerja saluran pencernaan, yang kedua membantu menetralisir kelebihan asam lambung, yang ketiga mendukung terapi medis, yang keempat menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang keempat mempertahankan atau meningkatkan status gizi, yang terakhir memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung. Prinsip dietnya, diet lambung, tinggi energi, tinggi protein, dan rendah serat. Syarat diet yang pertama, energi yang diberikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein sesuai kebutuhan. 3, lemak yang diberikan rendah, yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total, ditingkatkan beberapa tahap sesuai kebutuhan. Keempat, cairan cukup, terutama jika ada muntah. Yang kelima, rendah serat, terutama serat tidak larut air yang ditingkatkan sesuai bertahap. Keenam, tidak mengandung bahan makanan yang berbumbu tajam, baik secara termis, mekanis, maupun kimia. Yang ketujuh, hindari papermin dan spermin. Yang kedelapan, hindari bahan makanan yang merangsang lambung seperti merokok, alkohol, coklat, kopi, dan kafein. Yang kesembilan, kurangi makanan yang menyebabkan tidak nyaman seperti buah dan jus asam, produk tomat, makanan berkarbonasi, makanan dengan bumbu yang terlalu tajam, makanan yang terlalu tinggi lemak. Yang 10, makan secara perlahan, porsi kecil dengan frekuensi sering. Preskripsi diet. Makanan yang diberikan adalah makanan lunak dikarenakan pasien memiliki riwayat penyakit gastritis yang merupakan penyakit yang dapat menyebabkan atrofi atau penurunan sel parental pada lambung. Perhitungan kebutuhannya, untuk IMT-nya kami dapatkan yaitu 19,1. Berdasarkan WHO 2000 itu berat badannya normal. Rumus Harris-Benedict 1919 BMR yang kami dapatkan yaitu 1159,2 kilokalori. TEE-nya yang kami dapatkan 2110 kilokalori. Di sini lemaknya kami pakai 15% dikali 2110 kilokalori, maka yang didapatkan 35,16 gram. Proteinnya kami pakai 25% dikali 2110 kilokalori, maka yang didapat 131,8 gram. Karbohidratnya 60% dikali 2110 kilokalori yang didapat 316,5 gram. Lalu terapi edukasi. Tujuannya dengan diberikannya diet energi tinggi, protein tinggi, serat rendah, serta garam rendah tersebut, diharapkan klien dapat melaksanakannya untuk memperbaiki status gizi klien. Sasarannya klien dan keluarga. Topik pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dari berbagai jenis virus. Waktu 10 menit, tempat ruang rawat pasien. Monitoring dan evaluasinya, rencana monitoring dan evaluasinya, yang pertama antropometri, mempertahankan agar indeks massa tubuh Ibu L tetap dalam keadaan normal, yaitu sekitar 18,6 sampai 22,9 kg per meter kuadrat berdasarkan WHO 2000. Biokimianya, hemoglobin mencapai normal, yaitu normalnya 12,0 sampai 15
miligram per desiliter dan sesuai anjuran rumah sakit dan dibantu dengan melakukan tes biokimia. Fisik atau klinisnya suhu tubuh normal 36,8 derajat Celcius berdasarkan buku NCP 2015. Asupannya asupan makanan lebih besar 90% bahkan hingga mencapai 100% dari kebutuhan. Perilaku, pasien dapat memahami, menerima, dan menerapkan saran dari ahli gizi ataupun para medis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada rancangan menu. Di sini ada kebutuhan per hari Nyonya L, IMT-nya 19,1, di mana IMT-nya normal. Kemudian BMR menurut Haris Benedik, perempuan, hasilnya 1159,2 kilokalori. TEE-nya BMR kali faktor aktivitas kali faktor stres, hasilnya 2110 kilokalori. Lemaknya 15% dari kebutuhan energi total, hasilnya 35,16 gram. Protein 25% dari kebutuhan energi total, hasilnya 131,8 gram. Karbohidrat 60% dari kebutuhan energi total, hasilnya 316,5 gram. Di sini ada kebutuhan zat gizi mikro berdasarkan tabel AKG tahun 2020, usia 30-49 tahun, vitamin C-nya 75, vitamin E 15, serat 30, natrium 15, besi atau Fe 9, asam folat 400. Di sini ada kebutuhan per waktu makan. Energi makan pagi 422 kilokalori, selingan pagi 316,5 kilokalori, makan siang 527,5 kilokalori, selingan sore 316,5 kilokalori, makan malam 527, kilokalori. Lemak makan pagi 7,03 gram, selingan pagi 5,27 gram, makan siang 8,79 gram, selingan sore 5,27 gram, makan malam 8,79 gram. Protein, makan pagi 26,36 gram, selingan pagi 19,77 gram, makan siang 32,95 gram, selingan sore 19,77 gram, makan malam 32,95 gram. Selanjutnya karbohidrat, makan paginya 93,3 gram, selingan pagi 47,5 gram, makan siang 79,12 gram, selingan sore 47,5 gram, makan malam 79,12 gram. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya ada menu, di mana pada makan pagi ada nasi tim, kakap filet goreng tepung, tempe bacem, sup wortel kentang, dan buah pepaya. Pada selingan pagi ada teh manis, puding kacang hijau. Dan pada makan siang nasi lunak, sayur bayam, daging, sayur bayam, daging ayam semur cincang, tahu rolade telur, buahnya ada buah pisang emas. Pada selingan sore, bubur sumsum kendil, dan jus alpukat. Dan pada makan malam ada nasi bubur, gadon daging sapi, tempe tahu tumis, sayur bening spesial, dan buahnya adalah melon potong. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan dan masukan, kami persilahkan. Bentar ya, We. Supaya lebih teratur, kita habiskan dulu yang presentasi. Langsung aja dulu lanjut ke kelompok 2, baru kita ke sesi pertanyaan. Bentar ya, Tasya yang share screen.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Belum. Ini PPT-nya udah. Kayaknya Natasha macet laptopnya. Anggota kelompok lain nggak bisa ini gantiin. Bisa, aku mau share screen nih, tapi karena dia lagi share screen dia nggak bisa. Maaf, laptopnya lagi error pula. Bentar ya, biar Tasya stop share. Udah nampak nggak? Udah. Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perencanaan asuhan gizi riwayat penyakit gastritis, yaitu dietetik saluran cerna atas. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri ada yaitu Nurul Fadil Ardi, Natasha Amelia Mulyadi, Rida Zahra Rambe, dan Syifa Azahra. Lalu kontennya hari ini yaitu kasus pasien, identifikasi kasus, perhitungan kebutuhan kalori, perencanaan dan implementasi asuhan gizi, menu pasien, perhitungan kebutuhan kalori. Lalu selanjutnya itu yang pertama ada kasus pasien. Kasus pasien yaitu Ibu L, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit karena keluhan sakit dada, mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Pasien memiliki riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Berat badan pasien saat ini adalah 43 kg dan tinggi badan 150 cm. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar Hb 11,1 gram per desiliter. Pemeriksaan lain menunjukkan nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan tekanan darah 160 per 90 mm per hemoglobin Hg.
Lalu kasus pasien memiliki kebiasaan makan 2 kali makanan utama dan 1 kali makanan selingan. Hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas dan jarang mengonsumsi buah dan sayur. Pasien sering menunda makan karena kesibukan pekerjaan rumah tangganya, sehingga lebih sering mengonsumsi makanan instan seperti mie instan. Contoh menu sehari pasien sebelum masuk rumah sakit yaitu pagi, mie kuah pedas dan teh manis, siangnya ada mie goreng atau mie bakso atau jajan gorengan, lalu di malamnya itu ada nasi putih dan telur dadar. Nah, kasus pasien lainnya itu data lainnya ada hasil anamnesa. Hasil anamnesanya menunjukkan hasil asupan energi pasien sebelum masuk rumah sakit antara 1.500 kalori, proteinnya 60%, lemaknya 120%, dan karbohidratnya 90%. Data lainnya adalah pekerjaan suami sebagai supir truk. Dan juga pasien jarang sekali berolahraga. Lalu untuk identifikasi kasus pasiennya, yaitu namanya Nyonya L, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, berat badan 43 kilo, tinggi badan 150 cm, pekerjaan ibu rumah tangga. Keluhan utama saat masuk rumah sakit yaitu sakit dada, mual dan muntah, nyeri ulu hati. Kondisi pasien terkait gizi, asupan makan yang kurang berdasarkan riwayat makan atau recall tidak memenuhi kebutuhan yang dianjurkan AKG. Riwayat personalnya penyakitnya ada riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Antropometrinya TB-nya 150, BB-nya 43 kg, IMT-nya 19,1 kg per meter kuadrat, yaitu normal. Hasil uji laboratorium kadar Hb 11,1 gram per desiliter. Berdasarkan tabel klasifikasi anemia, dinyatakan Nyonya L anemia ringan dengan kadar Hb 11,1 gram per DL, yaitu biasanya normal untuk wanita tidak hamil di atas 15 tahun, yaitu 11 gram per desiliter. Pemeriksaan klinisnya yaitu tekanan darah 160 per 90 mm per Hg, nadinya 90 kali per menit, suhu badannya 36,80 derajat Celcius. Dan untuk riwayat makan, hasil recall 24 jam asupan makan. Asupannya yaitu tadi 1.500, proteinnya 60%, lemaknya 120%, dan karbohidratnya 90%. Jadi kategori yang untuk energinya yaitu kurang dari AKG-nya yaitu 69,77%, proteinnya kurang juga, lemaknya itu berlebih karena lebih itu kan di atas 100%, dan karbohidratnya itu di kategori baik. Kebiasaan makanannya itu yang tadi makanan utama 2 kali, makanan selingan 1 kali, hampir setiap hari makan mie instan sebanyak 2 kali. Sangat menyukai makanan yang pedas, jarang mengonsumsi buah dan sayur, pasien sering menunda makan. Sering mengonsumsi makanan instan seperti mie instan. Menu makanan harinya seperti tadi, pagi mie kuah pedas dan teh manis, siangnya mie goreng atau mie bakso, atau jajanan gorengan, malamnya nasi putih dan telur dadar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan kalori. Jadi kebutuhan gizi pasien itu ada perhitungan kebutuhan kalori untuk pasien. IMT-nya BB per TB M42 sama dengan 43 kg per 1,50 pangkat 2. Jadi hasil IMT-nya 19,1 dan kategori berat badan normal. BMR menggunakan rumus Harris-Benedict kategori perempuan. 655 tambah 9,6 kali BB tambah 1,8 kali BB kurang 4,7 kali umur, sehingga didapatkan hasil BMR pasien 1159,2 kilokalori. Selanjutnya TEE menggunakan rumus BMR kali faktor aktivitas kali faktor stres, yang didapatkan hasilnya sebesar 2110 kilokalori. Dan selanjutnya masuk ke perhitungan kebutuhan gizi makro pasien. Ada lemak 10% sampai 15% dari kebutuhan energi total, sama dengan 15% dikali 2110 kilokalori, sehingga hasilnya yang didapatkan 35,16 gram untuk lemak. Yang kedua ada protein, 25% dari kebutuhan energi total, 25% dikali 2110 kilokalori, sehingga hasil yang didapatkan untuk protein 131,8 gram.
Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat pasien yang diambil 60% dari kebutuhan energi total. Jadi total karbohidrat pasien sebesar 316,5 gram. Selanjutnya ada kebutuhan gizi mikro untuk si pasien. Kebutuhan serat sebanyak 30 gram, vitamin C sebanyak 75 mg, vitamin B2 sebanyak 1,1 mikrogram, zat besi atau Fe 18 mg, natrium 1500 mg, dan kalsium 1000 mg. Selanjutnya ada kebutuhan per waktu makan untuk si pasien. Yang pertama ada energi. Energi yang didapatkan untuk makan pagi yaitu 422 kilokalori. Selingan pagi untuk energi 15% dikali 2110 kilokalori didapatkan sebanyak 316,5 kilokalori. Makan siang energi pada pasien 527,5 kilokalori. Untuk selingan sorenya 316,5 kilokalori, dan terakhir makan malam pada pasien didapatkan totalnya 527,5 kalori. Dan untuk protein, yang pertama ada makan pagi yang diambil 20% dikali 131,8 gram sama dengan 26,36 gram, dan untuk selingan paginya 15% dikali 131,8 gram, hasilnya itu 19,77 gram. Dan untuk makan siangnya 32,95 gram, untuk selingan sorenya 19,77 gram, dan untuk makan malamnya 32,95 gram. Dan yang ketiga untuk lemak, yaitu ada makanan pagi yang didapatkan hasilnya itu 7,03 gram, selingan paginya 5,27 gram, makan siangnya 8,79 gram, selingan sore 5,27 gram, dan makan malam 8,79 gram. Dan untuk karbohidratnya, makanan paginya 20% dikali 316,5 gram, hasilnya 63,3 gram. Untuk selingan pagi 47,5 gram, untuk makan siang 80 gram, selingan sore 47,5 gram, dan makan malam 80 gram. Jadi Ibu L dapat diberikan menu diet lambung dalam bentuk lunak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Ya, jadi pada perencanaan implementasi asuhannya pada antropometri, yaitu data dasarnya ada AD 1.1.2, itu BB-nya 43 kg, AD-nya 1.1.1, yaitu tinggi badannya 150 cm, AD 1.1.5, yaitu IMT dengan hasil 19,1, yaitu normal. Jadi untuk identifikasi masalah dan diagnosis gizi tidak ada dikarenakan tidak ada masalah terhadap hasil antropometri pasien. Maka rencana monitoring dan evaluasinya itu menjaga dan mempertahankan status gizi tetap dalam status normal dengan rentang nilai IMT yaitu 18,5 sampai 22,9 menurut WHO 2000 selama proses asuhan berlangsung. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul Fadilah. Lalu selanjutnya ada data dasar untuk biokimia. Biokimianya itu data dasarnya itu hanya ada satu, yaitu BD 1.10.1, yaitu tentang hemoglobin 11,1 gram per desiliter. Nah, diagnosis gizinya itu PS-nya NC2.2 Altered Nutrition Laboratory Values, perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi yang berkaitan dengan disfungsi organ lain yang mengarah pada perubahan biokimia yang ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Hb 11,1 gram per desiliter, yaitu anemia ringan. Identifikasi masalahnya yaitu anemia, rencana monitoring dan evaluasinya meningkatkan kadar Hb dalam darah hingga ke batas normal, yaitu lebih besar atau sama dengan 12, memantau kadar lainnya dalam darah agar tetap normal seperti GDS-nya, ureum, kalium, sodium, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya fisik dan klinis akan dijelaskan oleh Siva. Selanjutnya ada data dasar fisik klinis, yaitu
PD sama dengan 1.1.9, yaitu vital sign. Yang terdapat ada 3, yaitu tekanan darah 160/90, dan nadinya 90 kali per menit, dan suhu badan si pasien 36,8 derajat Celcius. Selanjutnya ada diagnosa gizinya, yaitu NC sama dengan 2.1, yaitu termasuk implied nutrient utilization, yaitu ada gangguan pemanfaatan nutrisi berkaitan dengan fungsi endokrin yang terganggu, yang ditandai dengan hasil pemeriksaan fisik atau klinis, yaitu tekanan darah pasiennya tidak normal. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu ada tekanan darah tidak dalam kadar normal atau termasuk tinggi. Normalnya itu 120/80 dan termasuk hipertensi. Selanjutnya ada nadi normal 60-100 kali per menit. Yang terakhir ada suhu badan tidak normal atau sedang. Normalnya itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan si pasien ini termasuk, ini yang demamnya maksudnya, weh. Selanjutnya ada rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada memperhatikan tanda-tanda vital dan keluhan setiap hari pada si pasien. Tanda vital kembali normalnya itu ditandai dengan tekanan darah 120/80, nadinya 60-100 kali per menit, dan respirasi 14-20 kali per menit, suhu badan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan yang kedua itu memperhatikan kondisi dada dan nyeri ulu hati. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh siapa nih? Rida. Lalu selanjutnya ada data history, yaitu data dasarnya seperti yang sudah ada di identifikasi kasus, yaitu FH 1.1.1.1 total energi intake-nya tadi 1.500 kalori, FH 1.5.2.1 total protein intake 60%, FH 1.5.1.1 total lemaknya ada 120%, FH 1.5.3.1 total karbohidratnya 90%. Nah, identifikasi masalahnya di sini adalah asupan energi yang kurang, asupan protein yang kurang, asupan lemak yang berlebih, dan asupan karbohidratnya yang baik. Itu tidak menjadi masalah. Untuk diagnosis gizinya ada NI 1.2, inadequate energi intake, yaitu asupan energi yang kurang yang berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengonsumsi energi, nutrisi yang cukup, mual dan muntah, sakit nyeri ulu hati yang ditandai dengan hasil recall dan hasil anamnesa yang konsumsi energinya kurang. Terus ada NI 5.6.2, excessive fat intake, asupan lemak yang berlebih yang berkaitan dengan pilihan makanan sehat, ditandai dengan hasil recall makan makanan yang berminyak atau jajan gorengan, dan hasil anamnesa yang menunjukkan asupan lemak yang berlebih 120%, normalnya itu 80-110%. NI 5.61, inadequate protein intake, yaitu asupan protein yang kurang berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengonsumsi energi, nutrisi yang cukup, atau mual dan muntah, sakit nyeri ulu hati yang ditandai dengan hasil recall dan hasil anamnesa yang menunjukkan asupan protein yang kurang 60%, normalnya itu 80-110%. NI 5.8.5, inadequate fiber intake, asupan serat yang kurang berkaitan dengan keengganan untuk membeli atau mengonsumsi makanan yang mengandung serat yang ditandai dengan hasil recall yang jarang mengonsumsi sayuran buah. Untuk rencana monitoring dan evaluasi, dietary historinya, asupan makannya dimonitoring setiap hari, asupan makan ditingkatkan, energi dan proteinnya. Asupan makanan lemak dibatasi hingga dapat mengonsumsi dengan jumlah normal, serat ditingkatkan secara bertahap, asupan energi, protein, lemak, karbohidratnya harus ada dalam rentang batas normal, yaitu 80-110%, dan cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Selanjutnya riwayat personal. Untuk data dasar yang pertama FH 7.3.1 Physical Activity Story, yaitu jarang sekali berolahraga. Yang kedua CH 2.1.5 Gastrointestinal, yaitu riwayat penyakit gastritis.
Yang ketiga CH2.1.3 kardiovaskular, yaitu riwayat penyakit hipertensi. Untuk identifikasi masalahnya, akibat pola makan yang buruk, penyakit gastritis kembali kambuh dan tidak merubah pola makan dan gaya hidup. Untuk diagnosa gizinya atau PES, NB1.5 pola makan tidak teratur yang berkaitan dengan lingkungan keluarga yang ditandai dengan asupan makan yang kurang dikarenakan kesibukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian NB1.8 pemilihan makanan yang salah. Pemilihan makanan yang salah. Pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan preferensi makanan dan kurang motivasi atau kesiapan untuk menerapkan perubahan sistem yang ditandai hasil recall konsumsi lemak berlebih, energi kurang dan serat yang tinggi, dan riwayat personal Nyonya L sudah mempunyai riwayat gastritis dan hipertensi. Selanjutnya NB2.1 tidak aktif secara fisik yang berkaitan dengan kurangnya nilai untuk perubahan perilaku atau nilai-nilai yang bersaing. Yang ditandai dari hasil riwayat personal yang jarang berolahraga, walaupun sudah mempunyai riwayat gastritis dan hipertensi. Kemudian NB2.3 inability to manage self-care, ketidakmampuan untuk mengelola perawatan diri yang berkaitan dengan kurangnya kesiapan perkembangan untuk melakukan tugas-tugas manajemen diri, yang ditandai dengan hasil riwayat personal yang sibuk dengan pekerjaan rumah dan menunda waktu makan dan makan makanan instan. Kemudian NC1.4 altered GI function. Fungsi GI yang berubah yang berkaitan dengan perubahan motilitas saluran GI yang ditandai dengan riwayat personal, yaitu riwayat penyakit gastritis dan hipertensi. Kemudian untuk rencana monitoring dan evaluasinya, yaitu perilaku. Yang pertama, pentingnya pemahaman pasien mengenai diet lambung untuk penderita gastritis. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, menerapkan konsumsi pola makan teratur sesuai anjuran yang diberikan. Selanjutnya, untuk intervensi bagian terapi diet. Yang untuk tujuan diet, yang pertama meringankan beban kerja saluran pencernaan, kemudian membantu menetralisir kelebihan asam lambung, kemudian mendukung terapi medis, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mempertahankan atau meningkatkan status gizi, kemudian memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung, serta untuk syaratnya, satu, yang mengatur jadwal makan dan ukuran porsi makan. Yang kedua, berikan makanan yang mudah dicerna, porsi kecil dengan frekuensi pemberian sering. Yang ketiga, energi dan protein cukup dan disesuaikan dengan kemampuan. Yang keempat, menerima jika terjadi luka lambung sama dengan protein tinggi. Yang kelima, lemak diberikan rendah, yaitu 10-50% dari kebutuhan energi total yang ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai kebutuhan sehari-hari pasien. Yang keenam, vitamin dan mineral cukup, terutama Fe, vitamin C, E, dan asam folat. Yang ketujuh, serat diberikan bertahap rendah ke normal, diutamakan serat tidak larut air. Yang ke-8, kemudian kebutuhan cairan cukup, terutama bila ada muntah, berikan makanan yang tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam. Kemudian, bila ada gejala intoleransi laktosa, berikan susu rendah laktosa, namun pada umumnya tidak dianjurkan minum susu terlalu banyak. Yang terakhir, anjurkan pasien makan secara perlahan dengan lingkungan yang tenang. Selanjutnya untuk preskripsi dietnya, yang pertama bentuk makanan adalah makanan lunak, cara pemberian makanan oral, diet disesuaikan dengan penyakit, itu hipertensi, jumlah kebutuhan 2110 kalori. Di sini untuk perhitungan kebutuhan gizi diet lambung,
Untuk BMR totalnya 1159,2 kilokalori, untuk TEE 22.110 kilokalori, untuk lemak 35,16 gram, untuk protein 131,8 gram. Untuk karbohidrat 316,5 gram, kebutuhan serat 30 gram sesuai AKG 2019. Untuk kebutuhan vitamin dan mineralnya, vitamin C 75 mg, vitamin B2 1,1 mcg, vitamin E 15 mcg, zat besi atau Fe-nya 18 mg, natriumnya 1.500 mg, kalsiumnya 1.000 mg, asam folatnya 400 mcg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha. Jadi ada terapi edukasi. Tujuannya itu memberikan edukasi dan motivasi kepada pasien serta keluarga untuk menambah pengetahuan serta perubahan perilaku terhadap pasien dan keluarga pasien. Memberikan edukasi kepada pasien terkait penyebab penyakit serta pencegahan penyakit gastritis dan hipertensi. Kemudian memberikan edukasi mengenai pola makan yang sehat dan bergizi sesuai anjuran yang diberikan. Yang terakhir ada memberikan motivasi untuk dapat mengubah pola makan dan gaya hidup yang sehat. Materi pada terapi edukasi yaitu ada pemberian pengertian penyebab serta pencegahan penyakit gastritis dan hipertensi serta penerapan diet yang dilakukan. Yang kedua ada cara mengatur konsumsi pola makan yang sehat yang dianjurkan. Ketiga, ada bahaya sering mengkonsumsi makanan instan serta tinggi lemak. Yang keempat, ada pentingnya konsumsi buah dan sayur bagi kesehatan tubuh. Dan yang kelima, ada pentingnya melakukan pola hidup sehat. Sasarannya itu adalah pasien dan keluarga, yaitu suami, anak, dan lainnya. Waktu dan tempat yaitu 15-25 menit di ruangan pasien. Kemudian metodenya ada konseling dan ceramah. Media alat bantunya ada leaflet, video, buku saku pedoman gizi seimbang. Kemudian ada menu pasien yaitu makan pagi, ada bubur, ada pindang gabus, tempe buncis masak kecap, tumis kelor, jamu, dan pisang. Selingan paginya ada crackers gandum. Kemudian makan siangnya ada nasi putih, ini nasi putih yang lunak, kemudian ada sup ayam dan pepaya. Selingan sorenya ada puding buah. Terakhir, puding buah dan bubur kacang hijau. Kemudian makan malamnya ada nasi tim, sop sayur, tempe udang panggang, sari buahnya ada pepaya, di mana didapatkan total keseluruhan 2086,3 energinya. Kemudian proteinnya 115,9, kemudian lemaknya adalah 34,4 gram, karbohidratnya ada 368,3, kemudian ada sil 38,38, dan seterusnya. Dan natriumnya didapatkan 1333,4. Berikut referensi yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apabila ada yang ingin mengomentari hasil presentasi kami, dipersilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan kasus mengenai saluran pencernaan. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi untuk kelompok 3, 4, 5, dan 6 dipersilahkan untuk bertanya. Ya, yang pertama Yeni silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya Yeni dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang prinsip dietnya.
Di situ tadi kelompok 1 ada menerapkan, kalau nggak salah ada 3, itu prinsip dietnya. Pertama diet lambung, diet tinggi energi, sama diet rendah serat. Nah, jadi saya mau bertanya kenapa kelompok 1 menggunakan diet rendah serat. Kemudian untuk penanganan kasus, dia kan jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi untuk kelompok 1 kalian menangani kasus buah dan serat, kurang mengkonsumsi buah dan serat itu bagaimana? Terima kasih. Jadi ini kita keep dulu ya pertanyaannya, baru nanti dijawab. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Silakan Rizky. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok 5. Jadi saya ingin bertanya sama kelompok 1. Nah, di prinsip dietnya tadi sama seperti ini, tapi di sini saya ingin bertanya alasan mengapa memilih diet ETPT. Nah, sedangkan kemarin itu kan waktu kita kuliah itu kalau untuk diet lambung ini menggunakan energi cukup gitu kan. Nah, kemudian masalahnya tadi IMT-nya juga normal, terus tidak terindikasi malnutrisi. Nah, begitu. Jadi apa alasan kelompok 1 untuk memilih diet ETPT? Nah, kalau kelompok kami sendiri, kelompok 5 menggunakan rumus Mifflin di situ didapat 1.626 kilokalori. Jadi nggak beda jauh dari kebutuhan energi dia yang sebelumnya. Ya, begitu. Apakah jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk Rizky. Kita lanjut dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok 1, dimohon untuk mempersiapkan jawabannya. Kita lanjut ke Ruth. Silakan Ruth. Baik, saya Ruth dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari kasus ini kan kita telah mengetahui bahwa pasien memiliki tekanan darah 160 mmHg, yang mana normalnya adalah 120 ya. Maka pasien ini menderita hipertensi cukup berat gitu, hipertensi sedang. Apakah tidak, tadi saya lihat di PPT-nya tidak ada hipertensi apapun untuk penyakit hipertensi ini. Apakah memang tidak ada dilakukan diet rendah garam misalnya, ataupun tujuan dietnya juga tadi tidak ada untuk menurunkan tekanan darahnya? Apakah sudah jelas kelompok 2? Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Hafizah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari kelompok 6. Ingin bertanya ke kelompok 1 mengenai terapi edukasi. Jadi, mengapa kelompok 1 memilih terapi edukasi itu dengan pemberian diet, sedangkan umumnya kan terapi edukasi itu lebih ke pemberian pengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita silahkan aja dari kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kelompok 1 atau dari kelompok 2 aja? Kami boleh duluan nggak? Ya, boleh. Tadi kan ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Ruth Olga yang tentang intervensi hipertensi tadi kan. Dia punya penyakit hipertensi. Nah, di intervensinya itu memang kami nggak tuliskan, tetapi kami dalam pembuatan menu, kami membatasi natriumnya sesuai dengan diet hipertensi,
dan membatasi makanan-makanan gorengan seperti makan makanan gorengan yang memicu tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi itu kesalahan kami karena kami tidak membuatnya di dalam PPT-nya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yeni yang berkaitan juga dengan pertanyaan dari Rizky. Pertama sekali kami menekankan di sini sebenarnya pemberian diet kami itu diet lambung, dan kalau untuk gastritis seperti yang kita pelajari kemarin di pemberian diet itu diet lambung. Cuman prinsip dietnya itu tinggi energi, tinggi protein, dan rendah serat. Dan di sini kami itu memberikan dietnya itu diet lambung. Cuman prinsip dietnya saja yang tinggi energi, tinggi protein, dan rendah serat. Kami bukan memakai diet ETPT yang seperti Rizky katakan. Dan kami juga di situ membuat tinggi energi, tinggi protein, dan rendah serat, dan juga rendah garam karena si pasien juga mengalami hipertensi. Seperti itu. Kalau dari penjelasan saya, apakah Yeni dan Rizky sudah menerimanya? Maaf sebelumnya yang bagian, jadi tadi kan saya juga ada bertanya, jadi intervensi kalian untuk penanganan kasus dia jarang mengkonsumsi buah dan sayur itu seperti apa ya? Terima kasih. Untuk menunggu jawaban dari kelompok 1, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi kepada kelompok 1 ataupun kelompok 2? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Yeni lagi mengenai bagaimana kami untuk yang dia tidak suka memakan, mengkonsumsi buah. Jadi di sini kami bikin rendah serat, namun pada konsumsi menunya kami bukan meniadakan buah, kami tetap memberikan konsumsi buah, cuman seratnya itu tidak berlebihan. Untuk lambungnya itu, Yeni. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Ya, Jessica, oke, iya, maksud saya iya menggunakan diet lambung gitu kan. Terus kenapa gitu menambahkan pakai diet ETPT gitu, maksudnya kan dia nggak malnutrisi atau IMT-nya di bawah normal gitu ya, begitu itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk Rizky saya coba lagi menjawab. Kami itu kemarin itu membuat
prinsip dietnya itu tinggi energi, tinggi protein itu sama rendah serat, bukan karena untuk diet ETPT-nya sendiri, cuman karena memang dari kemarin, karena penjelasan kemarin yang waktu kita kuliah itu, kami lihat dari PPT di situ, dikatakan seperti itu prinsipnya. Cuman dietnya memang diet lambung, cuman prinsip dietnya energi tinggi, protein tinggi, dan rendah serat. Dan kami tambahkan rendah garam karena dia mengalami hipertensi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Pertanyaannya udah semua dijawab ya? Pertanyaan saya belum. Oh iya. Untuk pertanyaan Hafizah, untuk ke kelompok berapa tadi? Untuk kelompok 1. Ada di grup juga chat WA-nya. Maaf, izin nanya kelompok yang presentasi, boleh nanya enggak? Iya, boleh, silakan. Sekarang boleh? Oke, untuk kelompok 1, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa makanannya ada yang digoreng, terus ini dietnya diet apa? Diet makanan apa? Lunak atau saring? Terus sama yang tadi, kenapa digoreng? Kenapa ada makanan yang digoreng? Izin menjawab untuk pertanyaan yang tadi barusan itu dari pertanyaan kelompok 2. Ya? Iya, benar. Nah, itu tadi kan nanya ini jenis makanannya apa? Makanannya ini jenis pemberiannya itu makanan lunak. Nah, tadi juga dibilang kenapa ada makanan goreng? Mungkin di menu makanan pagi itu ada kakap filet goreng tepung ya. Yang itu. Nah, mungkin kelompok kami mengalami kesalahan, ternyata makanan goreng itu tidak dianjurkan untuk yang diet lambung. Jadi kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk pertanyaan Hafizah, apakah sudah bisa dijawab? Soalnya kita juga mau masuk tekpang jam 11. Amel, saya izin bertanya sama kelompok 1 boleh? Dari kelompok 2. Ini kan biar apa namanya? Karena kita udah mau masuk, jadi dan juga pertanyaan untuk kelompok 1 udah terlalu banyak. Jadi mohon maaf ya Natasha. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Untuk Natasha juga untuk pertanyaannya bisa
diajukan ke diskusi Sibda aja. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Hafijah. Tadi pertanyaannya, mengapa diberikan terapi edukasi? Begitu ya? Pertanyaannya tadi gini, untuk di terapi edukasi, kenapa malah diberikan intervensi diet gitu, bukannya kayak pemberian pengetahuan atau motivasi begitu? Karena dilihat dari pola makan yang tidak sehat, yang kemungkinan dia bisa dikatakan kurang pengetahuan gitu. Jadi kami berikan pengetahuan juga, tapi juga sekalian pemahaman tentang dietnya. Apakah bisa diterima? Berarti maksudnya itu pengetahuan tentang dietnya gitu ya? Iya, karena dilihat dari pola makannya, dia makan nggak sehat, kayak mie instan, gorengan. Jadi pengetahuannya bisa dikatakan kurang, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah selesai untuk semua pertanyaan, kita sudahi kelas hari ini ya. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan untuk kelompok yang sudah bertanya. Jangan lupa absen di Sibda sampai jam 1. Oke, thank you. Udah bisa live ya.